Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ken Putri Surani, NPM 200201025, semester 5 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Aisyah Pringsewu. Yang pertama itu, jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak di bawah ini. Yang pertama ada black box testing. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tidak memerlukan pengetahuan tentang implementasi intent dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada fungsi-fungsi sistem yang dapat diakses dari luar sistem seperti user interface. Yang kedua yaitu ada white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memerlukan pengetahuan tentang implementasi intent dari sistem yang diuji. Pengujian ini fokus pada struktur kode sumber dan cara kerja dari sistem yang diuji. Yang ketiga yaitu unit testing. Unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian unit-unit terkecil dari kode sumber, seperti fungsi atau prosedur. Tujuan dari unit testing adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dari kode sumber bekerja dengan benar. Yang keempat yaitu sistem testing. Sistem testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Yang kelima yaitu integration testing. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana unit-unit terkecil dari sistem bekerja bersama-sama. Tujuan dari integration testing adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dapat berinteraksi dengan benar dengan unit lainnya. Yang keenam yaitu acceptance testing. Acceptance testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau klien untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yang ketujuh yaitu usability testing. Usability testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana mudah atau sulit pengguna menggunakan sistem. Tujuan dari usability testing adalah untuk memastikan bahwa sistem mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedelapan yaitu performance testing. Performance testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian bagaimana sistem menangani beban atau volume data yang besar. Tujuan dari performance testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan cepat dan efisien. Yang kesembilan yaitu smoke testing. Smoke testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan sebelum pengujian lebih lanjut dilakukan. Tujuan dari smoke testing adalah untuk memastikan bahwa sistem dapat dijalankan dan tidak mengalami kegagalan yang fatal. Yang ke-10 itu yaitu stress testing. Stress testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengujian sistem dengan beban yang lebih besar dari yang biasanya diterapkan. Tujuan dari stress testing yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem menangani beban yang lebih besar dan apakah sistem masih dapat bekerja dengan benar di bawah tekanan tersebut. Yang ke-11 yaitu ada sanity testing dan regression testing. Sanity testing dan regression testing adalah dua jenis uji coba yang digunakan dalam proses pengujian software. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan biasanya digunakan di tahap yang berbeda dalam proses pengembangan software. Berikut ini adalah beberapa pembeda antara sanity testing dan regression testing. Dari sudut tujuan, yaitu sanity testing bertujuan untuk memastikan bahwa software masih berfungsi dengan benar setelah mengalami perubahan kecil. Sementara itu, regression testing bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak mempengaruhi bagian-bagian lain dari software. Yang kedua yaitu scope. Sanity testing hanya melibatkan pemeriksaan fitur-fitur yang terkait dengan perubahan yang telah dibuat, sementara regression testing melibatkan pemeriksaan seluruh software untuk memastikan tidak ada efek samping dari perubahan yang telah dibuat. Yang ketiga, jumlah testing. Sanity testing biasanya melibatkan jumlah tes yang lebih sedikit dibandingkan regression testing. Yang keempat yaitu waktu pelaksanaan. Sanity testing biasanya dilakukan segera setelah perubahan telah dibuat, sedangkan regression testing dilakukan setelah sanity testing telah selesai. Yang kelima yaitu dokumentasi. Sanity testing biasanya tidak memerlukan dokumentasi yang terperinci, sementara regression testing memerlukan dokumentasi yang lebih rinci untuk memastikan hasil tes yang akurat. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu menurut Anda mengapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis?
Menurut saya, pengujian aplikasi merupakan tahap yang penting dalam proses pengembangan perangkat lunak, karena membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi pada aplikasi. Tahap pengujian yang dilakukan dengan benar, aplikasi mungkin mengalami masalah saat digunakan oleh pengguna. Masalah tersebut dapat berupa error atau bug yang menyebabkan aplikasi tidak dapat bekerja dengan benar atau bahkan crash. Pengujian juga membantu menjamin bahwa aplikasi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan melakukan pengujian secara teratur, kita dapat yakin bahwa aplikasi yang akan dirilis telah diuji dan diketahui bekerja dengan benar. Selain itu, pengujian juga membantu mengurangi risiko terjadinya masalah setelah aplikasi dirilis ke pasar. Masalah yang terjadi setelah aplikasi dirilis dapat menyebabkan frustrasi pengguna, menurunkan reputasi perusahaan, dan menyebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Oleh karena itu, melakukan pengujian sebelum aplikasi dirilis sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi siap untuk digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, nomor 3, berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Berikut merupakan implementasinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang implementasi black box testing dan white box testing pada aplikasi rumah sakit. Ini merupakan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, kita run, maka akan tampil form login. Nah, di sini kita isikan username dan password. Jika diklik tombol login, maka akan menuju ke menu utama pada aplikasi rumah sakit. Nah, di sini muncul menu utamanya. Dan di sini kita akan mencoba menu pada pasien. Kita akan menambahkan pasien baru. Kita isikan kode pasien, nama pasien, umur. Di sini kita pilih jenis kelamin, alamat. Nah, di sini kita akan menyimpan data ini. Nah, kita klik tombol simpan. Nah, di sini berarti tombol simpan ini sudah berhasil memasukkan data yang baru kita inputkan. Maka di tabel bawah sini akan muncul data yang sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba tombol edit. Nah, di sini kita cari kode nama pasien. Misal P003, kita cari, maka data di sini akan ditemukan. Betul. Nah, di sini kita akan ganti umurnya menjadi 30 tahun dan kita klik tombol edit. Maka harusnya bisa teredit. Nah, di sini umurnya sudah terganti menjadi 30 tahun. Lalu kita cari lagi, klik data ditemukan. Nah, kita akan menguji tombol hapus. Jika diklik tombol hapus, harusnya data akan terhapus. Nah, di sini sudah muncul pemberitahuan data berhasil dihapus. Nah, maka di tabel bawah sini data sudah tidak ada atau terhapus. Selanjutnya yaitu kita akan menguji tombol batal. Nah, jika di sini kita isikan data baru, jika kita klik tombol batal, maka harusnya data akan dibatalkan. Nah, ini akan terhapus dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan menguji tombol keluar. Nah, jika tombol keluar ini kita klik, harusnya dia akan keluar dari form data pasien. Nah, coba kita klik tombol keluar. Nah, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan menguji white box testingnya. Nah, di sini ada form dari data pasien. Nah, kita ke shortcut-nya.
Nah, di sini ada shortcut untuk menambahkan atau menyimpan data yang akan kita tambahkan ke database. Nah, misalnya di sini kita tambahkan titik. Seharusnya setelah kita jalankan aplikasinya seharusnya tidak bisa menyimpan. Coba kita run terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini kita akan mengecek tombol simpan. Kita masukkan kode pasien. Nah, kita klik tombol simpan, harusnya dia tidak tersimpan karena tadi kita di shortcutnya kita sudah tambahkan titik pada codingan. Nah, maka di sini akan muncul error. Selanjutnya di sini kita akan menguji shortcut tentang fungsi edit. Nah, misalnya di sini kita akan menghapus underscore pada nama pasien. Kita hapus, lalu kita run kembali aplikasi untuk melihat apakah fungsi edit masih bisa berfungsi atau tidak. Seharusnya tidak. Kita klik menu pasien, lalu kita masukkan kode pasiennya. Kita cari. Nah, di sini muncul. Kita akan edit alamatnya menjadi Pringsewu. Seharusnya di sini kalau kita klik tombol edit, seharusnya dia tidak mengedit data yang kita edit. Nah, maka di sini akan muncul error karena tadi di nama pasien ini kita hilangkan underscore-nya. Selanjutnya, kita akan mengetes fungsi dari codingan delete. Nah, misal di sini kita delete form pasien menjadi pasien. P-nya besar, coba kita menjadi huruf kapital pasien. Seharusnya jika ini dijalankan, maka tombol delete-nya tidak akan berfungsi. Coba kita jalankan. Ke menu pasien. Kita cari kodenya. Nah, jika kita klik tombol delete, seharusnya dia tidak akan mendelete dari data di atas. Kita klik. Nah, maka muncul informasi error. Karena tabelnya harusnya menjadi pasien, bukan pasien. N-nya double. Demikian implementasi dari black box texting dan white box texting. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.